Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Sekarang adalah episode spesial banget dari Jurnalisa karena malam hari ini kita akan membahas Ghostbusters. Yang fenomenal. Deg-degan gue. Deg-degan. Fenomenal, trending di Twitter. Mantap. Sorry. Luar biasa sekali. Mantap. Nah, ini banyak yang akhirnya nanyain netizen ini. Waduh, pas hari H saat kejadian itu kan rame banget ya kan? Saat malam keakraban. Saat malam keakraban. Iya kan? Banyak yang akhirnya tiba-tiba anak-anak Jurnalisa hilang nih dari sosial media. Iya kan? Itu tuh banyak yang nanyain akhirnya karena aku salah satu yang gak ikut kan. Jadi kayak ini kenapa anak Jurnalisa kok pada ngilang? Kita kangen, kita pengen lihat dan segala macam, gak masalah. Hal-hal seperti itu yang udah terjadi dan lain-lain. Ada juga yang akhirnya minta kayak klarifikasinya dong dari tim Jurnalisa, meskipun ada pihak-pihak sudah mengklarifikasi kejadian Ghostbusters kemarin gitu. Nah, mungkin malam hari ini untuk yang nanyain soal klarifikasinya, mungkin apa yang ingin disampaikan sama tim Jurnalisa yang kemarin Ghostbusters akan kita dengarkan malam hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kan? Subscribe, comment, and likes. Oke, gimana nih Ghostbusters? Aduh, silakan bertanya. Oke, bertanya ya. Oke. Harus dipancing. Harus dipancing ya? Pancing dulu. Oke, Ghostbusters 8 episode spesial di 3 kota yang berbeda. Dan apa yang akhirnya ingin kalian sampaikan sama netizen dulu deh. Pertama nih, setelah rangkaian Ghostbusters ini selesai ya kan? November kemarin. Oke, hal yang pertama ini aku mewakili adik-adikku semua di tim Jurnalisa. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena biar bagaimanapun kita adalah salah satu elemen paling penting di Ghostbusters yang menjalankan program ini gitu, dimana di awal itu memang kalian semua diiming-imingi oleh live streaming. Padahal kenyataannya kami melakukan tapping. Jadi hal yang pertama kali pengen kita sampaikan sama kalian, kami memohon maaf. Oke. Semoga bisa tenang ya sekarang. Tapi sebenarnya sih dari netizen sendiri kayak ya udahlah ya. Akhirnya ada yang mengerti hal itu, ada yang ngerti kayak ya udah emang ini ya udah tapping, ya udah kita akhirnya ingin menunggu tayangannya aja, dan tayangannya tayang akhirnya semuanya juga ya udah jadi biasa aja. Dan selanjutnya tayangan selesai dan semoga suka semuanya dari tayangan Ghostbusters. Dan kalau tadi dari tim Jurnalisa udah melakukan permohonan maaf, semoga bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua, mengerti kondisinya seperti apa. Jurnalisa ini sebagai talent ya memang ada poin-poin dari IO-nya yang harus kita jalankan, protokol-protokol yang memang sesuai dengan apa yang diinisiasikan sama teman-teman IO. Dan semoga ini udah clear semua. Tapi yang pengen kita bahas malam hari ini di Ghostbusters adalah keseruan-keseruan ya mungkin dari teman-teman yang gak sempet ikutan nonton, beli tiketnya. Ini bisa kerasa juga serunya di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Ghostbusters sendiri ini tuh sampai akhirnya ada si program itu gimana ceritanya nih? Awal mulanya. Awalnya sih perwakilan dari kita, dari manajemen memang bertemu dengan pihak IO yang tertarik untuk bikin sesuatu untuk Jurnalisa. Pada saat itu tema karena Oktober itu Halloween kan gitu. Dan kebetulan tidak jauh dari itu kan kita ulang tahun yang ketiga pada saat itu. Dan terus terang kita tuh mikirin banget teman-teman yang selalu request, please Jurnalisa di luar kota dong, jangan di Bandung mulu gitu kan. Akhirnya sebenarnya hal yang paling utama untuk kita pada saat itu kenapa tidak tur ke luar kota dan lain-lain adalah keterbatasan biaya. Soalnya kan
tim kita tuh 15 orang gitu. Itu minimal tuh 15 orang. Itu maksimal bisa sampai 20 orang sebenarnya sekali jalan, karena kan yang namanya keluarga sekali jalan ya keluarga semua ikut gitu kan. Baik yang berkepentingan atau yang ngapain ada job desk-nya tersendiri-sendiri. Nah, karena keterbatasan biaya, waktu dan lain-lain, akhirnya ketika sebuah IO menawarkan untuk bekerja sama, ya kenapa enggak kita sambut dengan sangat meriah pada saat itu, karena memang ya ini kesempatan kami gitu kan. Kapan lagi kita bisa keluar kota terus dikasih jadwal yang pasti, dan konon kita akan berkolaborasi dengan banyak bintang tamu yang kita nggak pernah bisa panggil di Junarisa gitu. Pertama kita nggak panggil karena minder, ya kayak banyak yang request dari kalian pengen collab sama si A, B, C, D, tapi jarak kita ke mereka tuh jauh banget gitu. Paling kita cuma mengagumi mereka lewat follow di Instagram gitu, nggak berani yang DM atau gimana gitu. Dan kalaupun DM takut nggak dibales gitu dan lain-lain. Dan yang kita tahu ya IO punya jalan ke situ gitu. Ada mereka, link iya mereka ada link karena memang sudah beberapa kali menjalankan konser virtual artis-artis papan atas nasional gitu kan. Jadinya jadi jaminan mutu aja buat kita kalau ini mungkin adalah salah satu jalan supaya kita bisa mewujudkan kemauan kalian juga berkolaborasi dengan banyak artis bintang tamu gitu. Itu jadi wah ini oke gitu. Itu dari konsepnya sendiri itu kan setelah ada rembukan. Kita akan bikin satu event ya, baru Junarisa nanti bisa kolaborasi sama teman-teman artis, kita bisa keluar kota. Nah, konsepnya sendiri sampai akhirnya jadi Ghostbusters namanya, dan ada live streamingnya itu kayak gimana, Sa? Ya, dari awal tuh emang mereka memang menawarkan untuk live streaming. Dan karena memang konser-konser virtual juga kan temanya live streaming gitu. Itu lagi happening di pandemi ini kan. Nah, waktu itu ya aku oke aja sih, dan aku tidak tahu teknisnya seperti apa gitu, karena aku pikir live streaming gitu. Dan ternyata karena ABCDE kita udah menggodok konsep live streaming ini, ternyata keterbatasan si ya lokasi, terus apanya lagi sih, gadgetnya, akses dan lain-lain. Terus kita produksi juga lah ya, produksinya tuh katanya susah untuk melakukan live streaming, benar-benar live streaming gitu. Itu di awal aku sebenarnya udah sempat yakin mau live streaming, karena kan keterbatasan inilah yang kayaknya ya udah kalau gitu nggak ini apa, kalau gitu ya udah gak usah live streaming awalnya gitu kan. Cuman ya apa ya sebenarnya kesalahan kami juga menyanggupi gitu pada akhirnya ketika ya udahlah gitu, kita anggap aja ini live streaming padahal sebenarnya tapping gitu kan. Karena memang banyak orang juga melakukan itu sebenarnya. Cuman sebenarnya jadi si live streaming sendiri ini adalah sebuah marketing lah untuk menarik orang biar bikin sesuatu yang berbeda. Terus aku berpikir ya gimana caranya ya supaya orang tuh bisa membedakan ini Junarisa yang di tayangan YouTube dengan yang live streaming yang berbayar. Nah, akhirnya tim Junarisa juga yang ya udah konsepnya memang one shoot, no edit gitu. Dan kita benar-benar beda dengan di YouTube, karena kalau di YouTube kan di-cut, diedit subtitle dan lain-lain. Kalau di sana tuh memang langsung go gitu. Jadi apa yang kita hadapi di lapangan ya langsung orang lihat apa yang kita omongin. Bahkan bahasa kasar atau apa itu tuh beneran ya udah langsung aja gitu. Dan ini gitu. Faru juga merasakan kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik kan. Ya itu. Ya. Anda ya. Bener-bener language. Bener-bener semuanya tuh kalau secara mungkin kita salah, kita menyentuhkan live streaming. Tapi pada saat proses syutingnya sendiri itu benar-benar one shoot gitu, langsung gitu. Itu yang bikin beda. Dan Ghostbusters sendiri ini yang nemuin namanya Riri nih. Keren Kak Riri. Luar biasa. Ya. Gimana Ri? Apa? Ghostbusters. Sebenarnya waktu itu sempet di grup kan kayak guys kira-kira apa ya tema atau namanya gitu. Aku emang biasa kayak
mungkin kebiasaan waktu kuliah di arsitek. Jadi kalau apa-apa tuh aku ngasih ide tuh nggak satu doang, kayak 10. Oke, Kayak gitu. Jadi cus. nah Oke. di salah satunya ada Ghostbuster. Menurut aku sih ke-10-nya itu keren. Cuman yang menarik Wow. hati Risa ya Ghostbuster, ya udah cus gitu. Cus aja langsung. Dan itu beneran pakai bis ya kan? Iya. jadi Akhirnya. jadi ini kayak plesetan dari Ghostbuster. Ghostbuster, Jadi Ghostbuster Bastur. gitu. Wow. Ya emang unik aja sih gitu. Jadi memang secara konsep apa ya? Kan yang bikin artworknya juga Anda ya. Iya ya. Ya, Iya dong. Dimas yang bikin logo Mantap. Ghostbuster dan lain-lain. Walaupun dia nggak ikut tapi berkontribusi. Iya. Terus apa ya? Artis-artis yang collabnya pun Heeh. kita tuh bikin list gitu. Kita pengen banget collab sama ABCD, tulis semuanya gitu. Dan proses negosiasi antara artis dengan dan pihak kita gitu kita tuh cuman beneran ketemu di lapangan aja lah gitu. Saat itulah ya, Iya, saat syuting. jadi Oke. memang nggak ada obrolan antara kita dengan artisnya. Jadi itu di apa ya, dijembatani oleh pihak IO gitu. Oke. Jadi memang kalau ada cerita-cerita di balik itu Nggak tahu. ya kita sebagai talent gitu. Dan di lapangan ya taunya ya udah kerja sama dengan artisnya aja gitu. Oke. Ketika ada ABCDE itu semua diurusnya oleh IO Jadi- dengan artisnya gitu. Jadi kalian punya wishlist pengen ini nanti di perpanjangan tangannya sama mereka Iya, di iya. approach. Oke teh udah deal nih misalnya gini, nanti tinggal datang udah syuting gitu kan. Ya jadi kayak Kalian gitu. tahu itu dong. Oke. Masalah apa ya, dealing dan lain-lain itu dilakukan oleh IO gitu karena kita ngerasa sama artis juga talent sama kita, Iya, dan iya. artis pun disebutnya talent gitu iya, sama. ketika di lapangan juga ya udah gitu. Ya. Asik. Sebenarnya kalau dari kita sih selama proses Ghostbuster ini kita ngerasa kita tuh anak bawang. Kita tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ini sesuatu yang baru buat kita. Jadi kita melakukan semuanya aja atas arahan karena kita yakin IO punya pengalaman yang lebih banyak dari kita untuk menangani hal-hal seperti ini dan lain-lain. Jadi memang ya kita menjalankan semua yang do and done dari si Dari IO-nya. kesepakatan itu lah ya. Ya, Oke. kita menjalankan. Siap. Tapi kalau emang dilihat dari produksiannya nih, guys, kalau dari syutingnya sendiri ini emang udah sebenarnya syarat banget untuk live streaming langsung gitu. Tapi sayangnya kan karena lokasi dan lain-lain, mungkin itu jadi satu poin yang dipikirin juga sampai akhirnya di tapping. Tapi nuansa atau ambience live-nya itu mungkin kalau teman-teman yang lihat itu emang kerasa gitu bahwa ini teh tayangan yang berbeda yang emang langsung one shoot dengan pergantian baterai yang saat itu pun dari kameramen langsung wah tektok gitu kan. Dan ya semoga hasilnya dari tayangan ini kalian suka di Ghostbuster gitu. Ada yang mau ditambahin? Ya sebenarnya pada saat kayak kita tuh udah syutingnya tuh seminggu sebelumnya. Minggu depannya ditayangin. Nah untuk melewati minggu depannya itu pada saat mau ditayangin itu jujur kita kesiksa banget. Struggle banget, Drama struggle banget ya. banget. Karena kita harus ada di kota itu soalnya kita ada di kota itu. Kayak ini tahu nggak teh kayak buronan gitu. Misalkan Iya. Jadi bahkan ini ada satu cerita Riri makan ke sebuah restoran ya. Waktu itu di mall dia harus pakai segala macem gitu supaya orang nggak kenal atau Pakai gimana. Oke. Hoodie. Iya. kayak masker, Iya. kacamata dan tetap ketahuan. Ketahuan. Terus kayak ya udah jadi bad mood terus balik aja. Ya, oke. Iya. aku nggak keluar. Ya jadi sebenarnya ini capek juga. Iya. Terus mungkin di antara kalian yang ngapain lah? Ya lu ngapain bersandiwara? Banyak di antara kalian yang bilang sebenarnya Ghostbuster nggak usah pakai embel-embel live streaming pun kita nggak tetap apa-apa. beli kok Iya. katanya gitu. Ya. Asal jangan membohongi kami. Nah, rasa percaya diri kita mungkin yang pada saat itu yang ya nggak akan ada yang beli tiket kita gitu kalau misalnya nggak ada sesuatu yang berbeda. Itu mungkin salah satu alasan IO juga gitu untuk meyakinkan kami ya udahlah ikut skenario dan lain-lain. Insecure. Ya ternyata ya kenyataannya oke banget ternyata responnya gitu. Respon Dan luar biasa. iya, dan kita pada saat kejadian itu di mana waktu itu kan triggernya itu gara-gara videonya pada saat itu episode Keanu dan Fadil di Jogja itu
crash ya atau apa iya. ya, nggak bisa tayang. Error kan. Ya, bad getaway. Di situ mungkin semua orang yang menantikan episode itu merasa marah, merasa kesal dan akhirnya jadi menyerang. Merembet kemana-mana. Iya. Bahkan sampai hari ini sebenarnya kalau boleh jujur masih ada Masih aja ada lah yang DM klarifikasi dong. Ya kita menunggu momen sampai saat ini tuh karena Ghostbustersnya waktu itu masih jalan nih. Kita masih melakukan rangkaian ini. Kayaknya bukan sesuatu yang bijaksana ketika kita bikin klarifikasi, tapi kita masih ada di rangkaian program itu. Jadi beneran kita nunggu saat momen yang pas gitu. Dan mungkin kalian juga ngejaga eksklusivitas dari si konten itu kan, biar nggak bocor dulu kemana-mana. Mungkin itu jadi salah satu hal yang akhirnya kalian berdrama ini itu segala macam. Luar biasa. Ibaratnya sih kalau gue ibaratin kayak lu mau nonton konser, bandnya nggak jadi manggung, itu kan pasti penonton kayak kecewa lah gitu kan, wah apa segala macam, postpone, akhirnya tapi tetap manggung juga gitu. Dan ya semoga bisa ini ya, yang lagi nonton bisa memaafkan. Ya. Memaklumi lah intinya mah. Ya, ini itu. pengalaman pertama dan langsung dapat teguran gitu dari kalian. Jadi kita pada saat itu menghilang seharian itu kita bersama-sama. Oke, kita harus dinginin kepala dulu. Kita nggak boleh emosi. Kita nggak boleh terpancing untuk menjawab jawaban atau pertanyaan kalian karena kami masih bekerja sama dengan IO, dengan artis-artis yang akan tayang di episode selanjutnya. Benar-benar ketika hal itu terjadi, waktu itu ingat banget kita lagi syuting sama Atta. Iya, itu hampir beres dan itu mau ke Bung Firsa. Gila. Pindah lokasi. Itu sejujurnya kita semua diam, Bung, gini aja. Kayak unmute langsung kayak. Iya, sebenarnya bukan berarti kita santai atau gak nanggepin. Ada momen dimana kita semua diem, ngumpul jam 12 malam. Itu harusnya syutingnya udah kelar jam 12 malam, tapi kita masih diem. Dan kita, alhamdulillah Firsa baik banget pada saat itu. Aku bilang, kita bilang sama Firsa, Firsa bentar ya, kita mau dinginin dulu kepala gitu. Karena ini pengalaman pertama dan masalahnya kita jadi diem tuh karena kita merasa bersalah. Itu sih kita merasa bersalah dan kita nggak tahu harus ngapain. Dan pada saat itu subscribers turun ya Mas Dian ya? Sempat turun ya? Iya. Itu langsung wah gila. Itu kayak memulai saya udah mikirnya buruk banget udah. Wah kayaknya harus memulai dari nol lagi nih gitu. Kayak gitu kan. Cuman setelah kita tetap harus dalam keadaan seperti itu, kita harus melanjutkan syuting pada saat itu. Dan beres sampai azan awal pada saat itu di Bogor, ingat. Ya kalau kalian lihat tayangan Bung Firsa itu tuh sebenarnya jam 3 setengah 3 ya. Iya, sampai setengah itu 3. Kalau kita kelihatan itu setelah kondisi masalah ya. Dan untungnya setelah masalah itu akhirnya ngobrol sama Yo. Ya udahlah gitu. Udah, kita juga capek bersandiwara gitu. Kita sebenarnya dari minggu-minggu lalu tuh udah capek banget. Gue enggak kuat nih kayaknya nih. Sebulan melaksanakan ini kan. Bukan pas hari hanya aja teh. Kita kan ke luar kota. Orang tuh kan ke luar kota pengen sekali liburan ya. Kita nggak bisa kemana-mana, makan juga ngumpet-ngumpet. Dan pas kayak misalkan kita ke Jogja tuh kan mungkin penonton kita pengen ketemu. Nah kita tuh pengen ketemu tapi gimana gitu, ngerti gak? Itu beban banget ketika kita jalan tuh kayak Teresa terus kayak. Dan ada yang pas hari H kita di Jogja itu sesedih-sedihnya itu pas ada yang baca teh aku OTW Jogja. Gila itu sedih banget. Makanya maafin banget. Tapi ini bakal jadi satu pengalaman ya buat kita ya. Supaya ya nantinya kita harus berpikir lebih baik aja nantinya lah. Kalau apapun selalu ada pelajaran yang diambil, termasuk kejadian kemarin. Ya setelahnya kalau kita mau buat sesuatu lagi, mungkin kita akan pikirkan jauhnya akan seperti apa. Iya, dan kita sebenarnya dalam hal ini harusnya ya kita juga bisa bersuara gitu. Cuman kan kebanyakan orang Bandung mah woles tehnya. Ya udahlah ikut aja gitu kan. Mungkin next time kita harus lebih speak up, lebih mengeluarkan ide. Terus kita juga intinya sih jangan disuapin mulu gitu kan ya. Kita merasa kemarin
ya kita disuapin aja sih gitu, nerima-nerima aja dan melakukan semuanya gitu. Di hari ini juga kita pengen minta maaf sama teman-teman kolaborator yang mungkin pada saat pelaksanaan Ghostbuster ini merasa kecewa, merasa seperti apa gitu. Kita juga gak mau hubungan kita dengan semuanya itu jadi berantakan karena event ini. Padahal sebenarnya di lapangan pada saat syuting tuh kondisinya fun banget. Seru. Sama sekali gak kebayang akan terjadi hal seperti ini gitu. Ya kita juga tidak mau menyudutkan pihak IO gitu, karena kita adalah pihak yang menyanggupi juga gitu. Seandainya kita tidak menyanggupi mungkin itu lain soal ya gitu. Pada saat itu kita iya aja, kita mengikuti mereka dan ya udah, ini jadi kerjasama dan mudah-mudahan sih IO-nya juga memperbaiki ke depannya gitu. Kita juga memperbaiki ke depannya gitu. Ini udah clear ini semua sama IO sama talent dan lain-lain. Clear sih. Udah clear ya. Aku sih kalau sebenarnya kalau ditanya clear apa enggak mah udah nggak ada masalah kegiatannya. Iya kan? Iya betul. Bahkan pada saat hari H aku tuh telepon-teleponan sama Fadil. Ingat banget kan kita pas lagi ngumpul, kita telepon-teleponan dan oke, gini. Jadi sebenarnya banyak di antara kalian yang berpikir, Junarisa gini sama Keanu dan Fadil, padahal itu tuh. Kenyataannya pada saat hari H itu kejadian itu terjadi, kita telepon-teleponan dan gimana ya gitu. Carinya solusi lah ya. Bahkan beberapa teman juga Mbak Mijan gitu kasih solusi yang udah diem aja dulu lah. Diem santai, dulu, teman-teman kita bilang diem dulu, santai dulu. Ini adalah bentuk, kami menganggapnya ini adalah bentuk kekecewaan kalian terhadap kami dan tayangan yang tidak tayang hari itu. Gitu. Oke. Ya. Berarti banyak juga nih dari kalian nih yang lagi pada nonton, subscriber Junarisa ataupun followers dan lain sebagainya yang sayang banget sama Junarisa. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk ungkapan kalau misalnya udah sayang sama seseorang terus kecewa jadinya aduh kenapa sih, tapi tetap masih sayang gitu. Masih ada rasa perumpamannya gitu ya, baik. Kayak gitu, cuma kesel-kesel dikit lah. Kayak kisah cinta kamu gak sih? Dulu lah kayak gitu, dikit-dikit lah. Tapi masih terima kasih banyak yang udah care. Berarti ini care banget sih sama Junarisa. Ini sentilan yang kritikan lah bisa dibilang, yang emang setelah ini kalau masalah percintaan ya, itu ada yang namanya siklus 3 bulanan. Setiap 3 bulan tuh pasti ada masalah. Betul. Iya kan? Tiap 3 bulan ribut. Tiap 3 bulan setahunan ribut. Ini kan 3 tahunan. Iya betul. Pasti ada sesuatu. Mantap. Tapi kalau ada masalah terus kita bisa menyelesaikan, hubungannya makin kuat. Betul. Benar banget. Begini nih. Iya. Terus kemarin kan sempat ini pengen apakah bentuk permintaan maaf kami kepada kalian ini menayangkan satu episode spesial gitu. Tapi setelah kita pikirin lagi, kayaknya nggak bijak deh kayak gitu. Kayaknya nggak bijak menampilkan, kasihan teman-teman yang udah beli tiket. Dan saya sih akhirnya kemarin ngobrol sama teman-teman Junarisa semuanya, tim BTS, ya udahlah kita kan berhubungan baik dengan artis-artisnya. Kenapa enggak kita datengin lagi misalkan yang di Dignitowo, terus kita syuting lagi khusus buat YouTube channelnya. Beda tayangan. Jadi kita ke Jogja lagi tuh. Iya dong. Dan kali ini bisa ketemu sama kalian. Bisa ikut nggak nih kira-kira nih? Ya ikut aja, bolos aja lah. Ayo kita makan cakoting bareng sama si Ari King ajakin. Wow. Luar biasa. Ghostbuster seru banget sih. Gue sedih banget sih ngelihat kalian jalan-jalan terus gue di rumah. Tapi enggak sih, aku ngurus Ari lah. Iya kan, ada anak. Nah, karena aku nggak ikut karena kerjaan lah ya. Ini banyak banget momen-momen yang terlewati gitu. Padahal kalau ada di sana aku ngeliat tuh kayaknya bisa puas banget. Bener. Ngelebeknya. Iya kan. Walaupun gak ikut tapi bisa nonton gitu ya. Bisa nonton ya kan. Gue nonton kayak wow, ini surprise banget. Karena selama mereka syuting dan lain-lain itu mereka juga ngejaga gitu. Aku sampai gak tahu ini bakal kayak gimana. Episode pertama itu ya. Episode pertama ini yang luar biasa, lebih dari juring. Bener. Bisa menembus papan. Ya triplek. Ya Oli. Coba lihat cuplikan ini. Lihat cuplikannya nih.
Itu Jakarta ya? Di Jakarta ya? Jakarta. Oke. Di Jakarta episode barengan sama Nesi Charge. Nesi, hello. Neroris. Iya, kita semua neroris nih. Luar biasa. Stop senyum-senyum. Shit about to go down. Nah, Parul. Iya gimana? Itu kenapa sih? Terinspirasi dari apa itu? Terinspirasi, Itu tayangan klarifikasi itu tuh gimana kejadiannya. Adalah jadi waktu kita berempat, aku, Kakak, Aiko dan Indi jalan-jalan cantik lagi biasa terus kan Indi teh kan masukkan apa sih yang nggak bisa ngomong itu kan. Terus kayak aku teh kan maksudnya teh aku teh ingin mencoba karena sebenarnya aku teh insecure ya diajakin Ghostbuster teh nanti mau aku harus bicara apa, harus ngapain aja, deg-degan aku tanya. Deg-degan. Gue dong. Gua teh deg-degan ya. Terus tiba-tiba lagi jalan tak di titik itulah. Gue teh ngomong sih ini tuh, terus aku teh bercanda. Gimana kak? Aduh gimana nih bau mulut, gitu kan. Aku teh bercanda, biasa we bercanda ya kalau misalnya yang nonton mah. Tiba-tiba asa yang putih yang gitu. Tapi aku teh mainnya sih dah polosnya. Oh lihat di ujung gitu. Itu apa di atap atau apa sih itu? Di atap, tuh. Oh ada atap, plafon gitu ya. Oke. Emang ngayang-ngayang meureun maksudnya teh pikiran aku. Indonesia please. Oh iya, mengada-ngada saya. Hayalan mungkin hayalan babu ya. Hayalan lu. Apa itu gitu kan biasa sama Icon tiba-tiba kayak yang gitu putih. Tak aku teh ngerasanya mah ngaclang soalnya aku mah enggak ingat apa-apa ojol. Aku teh mau asalnya teh aku teh harus bingungnya ekspresinya teh gimana cerik non tapi dah ruas gimana sih yang gitu langsung jadi Itu parah. Gimana di balik lubang itu kamu ngapain? gini gitu aku tuh kaget sumpah kaget gua kaget dong. Itu tuh maju gitu putih. Terus aku teh gak ngeh kan, aku teh kayak sedih kayak ke Kakang sama Aiko teh gak nolongin aku. Karena aku teh gak inget apa-apa ya kayak Kakang sama Aiko teh gak nolongin aku kayak blank. Tapi pas ternyata di video mah mereka teh nolongin aku. Ih mending gak ada yang nolongin. Jadi kaget tuh aku teh ngelihat Indi gitu teh, si Indi disuntrungkeun. Usaha Sama saya. Ari sia kunaon? Tahu tiba-tiba. Galut kumaha? Masalah naon? Terus si Indi kan langsung loncat. Hah? Gitu. Terus saya langsung jatuh tiba-tiba gini. Nggak inget itu. Jadi lebih ke seri koneng kieu. Ya parowek hideung. Waduh. Yuk kalalotor. Untungnya lain tembok. Semuanya pinginnya tembok. Sudah mah gitu. Masih ada untung. Malah udah nembus triplek gitu ya, sakit ya. Dan teh apa coba untungnya nggak ada paku. Iya. Saya aduh. Tapi itu di kepalanya ada paku coba. Iya. Keren ya. Ini yang menurut gua keren adalah bukan Fahrul, tapi tim yang saat itu lagi shoot ya, mulai dari kameramen semuanya. Itu harus menahan getaran pengen ketawa. Ada coba kan kalian ketawa dan ketawa. Ada nggak sih? Ada ya kalian. Jadi emang kalau syuting Yuna Desa biasa kan kita masih bisa salah ngomong kita ulang lagi, terus salah apa momen kalau misalkan kita jalannya ke sini salah cut gitu. Nah pada saat Ghostbuster itu benar-benar nggak bisa one take aja. Ngek gitu. Salah masuk bodo amat. Dan memang pada saat Fahrul terjatuh itu kita semua nyamperin kan khawatir, tapi begitu si syutingnya selesai, itu semua ketawa serentak nahan ya tapi segala pada macamnya ya. saat Kak Fahrul jatuh kamu juga jatuh ya. Jatuh. Nah, juara salah satu alasan ini banyak orang yang nanya kan, kenapa sih harus ngajak Fahrul? Aku udah mikirin banget ya. Selama Ghostbuster ini kita bakal capek. Yang pertama capek bersandiwara, kedua capek fisik, dan ketiga kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh pakai bis kan. Nah, berjam-jam ya. Ya, dan sosok Fahrul menurut aku sih adalah salah satu cheerleaders gitu di energi baru. Hiburan ya. Jadi ketika kita capek banget kan karena itu kan tempatnya baru, jauh dan lain-lain. Fahrul tuh hadir dengan karakternya yang bisa walaupun capek dia tetap menghibur kita. Jadinya sepanjang perjalanan dari yang kesel-kesel ya
kita tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang bikin kita kesel dari contoh satu. Ya, di maksudnya di lapangan, di koordinasi dan lain-lain adalah. Tapi Fahrul nih salah satu yang bikin mood booster ya. Netralisir kita jadi gak marah jadinya. Oke, iya. Gimana gak marah? Dia takut lah sama Fahrul. Iya, sama yang lain gak marah, tapi kemarahan kita tumpah semua sama dia. Seperti Angga mah gak perlu marah-marah, tinggal TikTok. Jadilah kejang-kejang. Pencak silat. Nah, itu episode 1 pertama kejang-kejang. Pencak silat dulu. Sampai bisa nendang gitu kok. So, sendiri aja. Sendiri aja. Saya nggak bisa. Allahu Akbar, jadi gajah putih, Pak. Coba jam aing. Yuk. Coba dulu lah. Angga panas perut. Sekali ya tak. Itu mah kesel sama ayah. Itu pesan itu aja. mah dari lubuk hati ya. Parah banget Oh iya maaf atuh Cuk, maaf. Disikut langsung ketahan untung. Saha sebenarnya itu teh. Ya waktu itu mau mediasi sama salah satu sosok yang ada di sana. Dia sebenarnya udah nempel beberapa waktu sebelum kita ngobrol kan. Cuman dia ngerasa aku masih bisa tahan. Masa sih bisa tahan? Keren banget. Ya coba aja iseng didedetkeun terus ngambek. Oh langsung ajong. Kaki bisa ke atas gitu loh. Iya ke atas loh, keren banget loh. Tapi dulu pencak silat nggak pernah kan? Wah sih. Pencak silat. Pencak silatnya gini gemulai. Nari mah iya ya pencak silat. Oke, menarik. Nah menurut kalian ya itu episode pertama itu menurut gue sih jadi salah satu episode yang boom banget sih sampai akhirnya wah ini seru banget sih Ghostbuster. Terus udah nayangin cuplikan Fahrul itu, mungkin yang ditunggu-tunggu yang lain-lainnya mungkin Fahrul jatuh ke jurang mungkin ya atau mungkin itu yang ditunggu-tunggu sama netizen atau ya. Mungkin jatuh cinta pada orang yang salah. Aku menangis. Nah di antara 8 episode yang udah tayang dan bintang tamu aja ya dulu ya. Bintang tamu mana sih yang berkesan buat kalian? Iko deh. Ya si Iko teh. Ada. Oh iya tadi. Ada. Salahnya? Parah harus jawab. Jody. Oh iya. Jody. Kenapa kamu yang menentukan? Kamu yang jawab dia. Nah, soalnya kelihatan aura-aura binar-binar mata cinta di Ngarep. Ayo. Gosip ya Ima. Udah ada apa? Ada kadek. Apa itu teh? sama aku deket-deketin. Dia lagi udah punya pacar. Iya, Kak Jodinya udah punya pacar. Ganteng lagi. Ini mah jangan. Produk Sunda jangan main. Kamu ganteng saya. Jangan main-main. Siapa kok? Jangan main. Yang paling berkesan bintang tamu. Gak mau didelekin banget. Oh dari Iko. Tahu lah aku juga. Siapa? Nggak tahu. Siapa? Nggak tahu. Itu ngeri wes sih jawab. Setengah jam kemudian. Sama Teteh Jody. Berisi karena pada saat itu pas tahu Jody yang ikut, terus Teteh Teresa nyuruh aku bareng sama dia kayak, wah gak akan fokus nih syuting. Ngeri. Lambemu. Terus kayak beneran deg-degan weh. Dan Berisi Jody ya. Brisia Jody adalah salah satu yang baik banget. Baik banget. Iya. Oke, Kakang. Kang, kalau dari Kakang episode mana dan nama siapa? Yang Didi sih kalau aku. Didi sampai tahu kayak nangis pas nari gitu teh. Iya, Aduh, gak kuat itu mah. Jogja. Iya, Jogja. Itu Ini nih. Kalian harus lihat nih. Cuma gitu aja, terima kasih. Ayo kita jalan lagi yuk. Kita jalan lagi yuk. Aduh. Sedih banget kenapa? Wah, gila ini. Wow. Wah itu. Gila. Walaupun pada saat itu kan tanpa musik, Betul. gak ada suara apapun, hening. Wah, tapi merinding semua. Merinding. Gila. Dan Bisa kalau menjiwai kalian nyimak banget itu aku soalnya. di pinggir-pinggir tiba-tiba Teng. gebrak. Pingsan. Beda Emang apa? lemah, emang lemah. Nggak kuat. Oh iya. Kencang auranya. Yogyakarta itu jadi satu kota yang kayak gimana sih sebenarnya kalau dari hal-hal yang ginian teh?
sakral. Enggak, sebenarnya kita mah awal takut sih. Karena kan kita udah biasa mediasi bahasa Sunda. Terus takutnya salah, gitu. Salah paham. Iya, takutnya apalagi yang kita tahu, yang nonton kita dari Jogja tuh banyak gitu kan. Jadinya aduh takut sih. Kita udah parno duluan, apalagi pada saat itu ketemu Eyang Didi gitu kan, yang udah Jogja banget. Jadinya aduh, salah jalan gak ya kita atau gimana. Ternyata orang yang baik sih. Orang yang baik. Positif banget. Enggak, ini kan ketika syuting di Yogyakarta mungkin juga orang-orang juga bertanya ini. Nah itu kulturnya kan juga agak beda nih nih. Mungkin kayak sepuh-sepuhnya juga agak beda nih Nah itu ada sesuatu yang khusus juga nggak sih kalau syuting di luar kota gitu Ya yang paling sulit ketika syuting di luar kota, di luar Jawa Barat mah ya yang pertama pasti kendala bahasa ya Neng. Karena pas syuting itu pun ada salah satu sesepuh yang masuk terus menggunakan bahasa Jawa kuno kalau nggak salah waktu itu, dan itu sulit lah untuk mengartikannya. Bingung. Takutnya salah ngomong. Tapi kalau secara kultur atau ya apa yang kita lakukan mungkin bisa diterima di mana aja. Kayak yang biasanya kita lakukan kalau syuting di Bandung juga ke satu tempat ya minta izin dengan sepuh-sepuh yang ada di sana, itu sama aja sih. Sama aja. Dan mereka juga welcome, santai sih. Seru. Oke, lanjut Indi ya. Kalau aku paling berkesan karena sama Kak Fadil. Fadil jadi. Ya karena emang aku ngikutin sampai story-nya, kalau dia nge-story habis, terus suka bikin video sama papanya kan, terus happy aja aku lihatnya sampai akhirnya syuting bareng, terus aku kayak dan pas ngobrol segalanya kayak sesuai ekspektasi aku. Ramah banget, terus kayak aku ngomong yang menurut aku mungkin kalau jadi Kafil naon sih gitu, apa sih ngajak ngobrol nggak penting teh, dia tuh kayak iya ini tuh gini dia yang jelasin, aku kayak happy gitu. Berkesan banget ya, akhirnya bisa ketemu. Iya. Gokil. Ada wujudnya. Riana Rizky. Dan hubungannya sekarang baik ya Ria, sampai habis Ghostbuster tuh. Oh iya, aku lihat dia baik banget, kirim-kiriman. Ngirim Halloween, paket Halloween ya. Iya, is so very very nice person. Love you. Love you tuh Kareri. Love you Min. Iya bener. Jadi tanya juga lah. Banyak, aku semuanya rame. Yang kan ditanya yang paling berkesan banget sih. Semuanya tuh berkesan. Peros. Apa nih berkesan nih? Kalau gini nih, kalau kata aku ya, kalau misalnya sama Irfan Hakim lebih ke ngagosip. Coba boleh. Gitu, bercerita. Sampai sekarang suka DM-an, jadi apa kabar Fahrul gitu-gitu. Mohon Irfan Hakim agak mengganggu nggak nih kalau enggak dong, Irfan Hakim baik banget. Terus Prisya Jodi sampai kayak Fahrul kalau misalnya aku ke Bandung, aku kabarin kamu ya, ngasih nomor WhatsApp. Baik bingbing. Love bingbing. Love bingbing, tapi yang aku kayak seneng banget kayak AGL sih, yang aku fans dingin sama Didi Nini Tawa. Kok pakai sih? Iya, maksudnya kan merinding sama Didi. Iya, sampai kayang gitu ya. Videonya boleh ditayangin nggak? Boleh. Udah. Iya. Istighfar. Yuk. Lilingnya lepas dulu nih. Sudah. Sudah. Ikut saya. Ada minum. Kok pengen dulu. Suka banget ya Pak. Step. Aduh, kejang-kejang. Ntar lagi ngebusa tuh. Ini adegan ngeri banget. Ini apa sih sebenarnya waktu itu? Ya sama halnya kayak yang waktu di episode pertama Triplek itu si Silati dia sama berusaha nahan di awal karena ya dia nahan, jadi makhluk yang mau masuk itu punya energi lebih besar, mengeluarkan energi lebih besar,
badannya nggak kuat ya jadi gitu. Langsung gini terus kalian bros langsung gitu. Semuanya tepuk tangan dulu. Ini doang yang panik sendiri. Dia masih ceria. Ketawa-ketawa. Aku nyari air, nggak ada airnya. Mohon maaf. Ya ada AN apa? Ada. Lu kaget banget, Rul. Gua sumpah. Gua nggak ngerti banget, tiba-tiba kan pertama gua nari tuh. Wah, iya ada cowok banyak, satu mau nyamperin. Hahaha dengan ketawa kecil. Hahaha. Terus tiba-tiba jadi pengen nari. Atuh lagu Bang Bung Hideng di Jogjanya. Bang Bung. Guys, mantap, udah nggak apa-apa lagi. Udah hilang aja di situ ya. Blank aja. Tapi aku ngelihat video aku sendiri. Terus gimana? Kayak, kan gini-gini banget. dari asalnya dari punggung, gejuk terus ke kepala, terus ke bibir. Coba mereka ulang barengin atuh Kak. Aku aja ngelihatnya linu sumprit ngelihat nanti. Kamu kayak hiasan mobil teh gini. Ya, sumpah aku pas beres dari situ langsung lemes parah. Aku pastilah ngeliatin Angga kieu we ku terima beban ini gitu. Kumaha nyanyi Ku terima beban ini. Lemes banget itu. Itu leher untung nggak patah ya. Iya. Untungnya dibawakan minum tapi gelung coplok. Tapi baru sempat nendang aku karena pas aku mencoba Serius? awal iya. Parah. Nendang itu Pak. Wah, parah. Kata mundur. Nah, ya udah. Nendang, kentut. Parah. Itu di luar ya. Kentut. Orang lagi syuting nih kentut. Risa? Aku Firsa lah. Firsa Besari ya? Iya, aku juga sih sebenarnya. Kalau dia hadir di saat genting. Saat genting hadir. Malam keakraban. Firsa adalah salah satu orang yang menenangkan kami pada saat itu. Betul. Ya, jadi ya udahlah gini. Jadi omongan dia tuh kalau kata Mas Tian udah kayak caption Twitter. Betul. Bagus ya. Puitis, semuanya puitis. Bisa tenang langsung. Dan abis itu yuk hayu collab deh ke gunung cenah. Tapi rata-rata teman-teman yang udah collab itu kan karena tahu ini tuh untuk Ghostbuster kan, yang nggak akan tayang di YouTube, mereka langsung, ayo kapan kita collab beneran buat di YouTube gitu. Jadi mudah-mudahan memang ada waktunya, ada kesempatannya guys. Jadi abis acara Ghostbuster ini kan udah berakhir, ya saatnya kami mau buat konten untuk kalian gitu. Yes, dan pastinya. Ini Angga belum ditanya loh. Oh, iya. Hey. Tar dulu, ya pastinya ini semuanya untuk kalian. Betul. Oke. Ya, Enggak? Ya seperti itu. Yang paling berkesan. Dari Ari Kolot masuk nyari hati. Oh iya. Pundungan. Iya, seperti. Siapa? Yang paling seru kalau buat saya tempat terakhir sih yang sama itu Firsa. Di tempat itu kita datang ke satu tempat di mana mediasi susah, terus ngerasa aman gitu kan, hingga akhirnya selesai ada seseorang yang masuk, ada sosok yang masuk, dia bilang lihat tempat ini. Selesai dari situ orang yang survei dan memberitahu tempat itu bilang, kalian tidak cek dulu ini kita berada di tempat apa. Ternyata tempat yang kita pakai syuting itu salah satu tempat yang paling sakral di Bogor. Oh. Maksudnya perlintasan segitiga ya? Tempat-tempat sakral. Tengah-tengahnya itu ya. Tengah-tengah. Dan aku suka episode itu di quotes-nya Firsa nih yang terakhir nih. Nanti aja buat terakhir. Nanti aja buat penutup. Dari situ ada jelangkung juga ya? Aduh. Iya. Main jelangkung itu. Kenapa sih kalian? Aku seumur hidup belum pernah main jelangkung. Tapi Ayah Denny dulu pernah main ya? Iya, tapi kan Ayah. Ini kan kita terus udah di atas jam 12 malam, udah jam 2 itu gila. Gila parah. Parah banget. Lihat deh. Cuplikannya nih, main jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tante dijemput, pulang tadi antar. Jelangkung jalan saya di sini ada pesta. Datang dijemput, pulang tadi antar. Ini ditahan jangan ini. Tahan dulu.
Mas Yang Mas Yang gimana tuh? Mas Yang salah satu yang amazed juga adalah Atta Halilintar. Ya, maksudnya beliau tuh YouTuber dengan subscribers yang banyak banget kan. Nomor 1 se-Asia. Iya. Gila. ASEAN luar biasa. Terus dan surprise karena ternyata dia ramah banget. Bager pisan. Baik banget. Jadi maksudnya nggak tahu kita yang gitu ya, karena pada saat bareng Atta tuh kita nggak ngelihat dia sebagai YouTuber paling besar se-Asia Tenggara gitu. Humble banget berarti. Humble banget. Jadi ngerasa kayak baru dakweh gitu. Akrab. Kayaknya kita yang nggak tahu diri ya. Sepertinya. Apalagi sama aku di prank teh. Iya. Di prank apa sih? Ada videonya nih. Nih. Atta Halilintar di prank. Iya kayaknya Abdi. Iya kayaknya Iya kayaknya Abdi. Iya kayaknya Abdi cenah. Tapi kayaknya cenah tuh. Tapi kayaknya gak boleh pakai cenah. Oh. Tah ya itu tuh berat. Tapi dia ketawa ya, senyum. Itu tuh artinya sama aku di prank. Jadi kakak bilang aku tuh suka banget sama dia. Kerja prank di prank. Seru kan? Terus dia kayak tektokan sama kalian tuh kayak Iya. enak gitu kayak udah ngerti gitu. Dan ini hal-hal yang di belakang layar juga nggak kalah serunya, kayak asistennya Irfan. Irfan kan ternyata sensi banget. Nih lihat kawan. Kasihan kawan. Dari. Awan. Tolong. Awan. Teteh. Asisten aku teh. Awan. Astagfirullahaladzim. Awan. Emang gampang banget teh. Emang asisten aku gampang banget. Kawan, how are you? Jadi abis syuting pun kita masih harus menyelamatkan kawan ini. Lari loh. Lari ya. Ini nih satu lagi. Apa tuh? My brother, my John. Mijan. Kadang si Paruta rada ngadeg. Mbah. Gila, kalau udah sama Mbah Mijan mah kita ngerasa udahlah ya. Best friend gitu kan. CS. Walaupun Mbah Mijan agak miss juga nih. Dia posting duluan guys. Bajunya sama, setelannya sama. Detail bajunya sama ya Wak. Bajunya sama banget. Aduh Mbah sorry, tapi pada saat itu kita Mbah Mijan nasi kasih tahu ya, cuman kan karena kita juga takut kan sama peraturan yang udah kita sepakati gitu. Cuman pada akhirnya tuh pada saat momen kalian semua marah sama kita, salah satu yang nyemangatin kita Mbah Mijan. Dia yang mau kasih Mbah, dia yang gimana? Iya, katanya gimana perasaan kalian? Gimana? Udah dimin atau gitu-gitulah. Walaupun mungkin Mbah Mijan tuh kalau di medsos tuh kan paling aktif ngomentarin ya. Komentarin lagi viral artis semua dikomentarin ya. Banyak viral komentar. Tapi di luar semua mungkin orang apa sih Mbah Mijan komen mulu atau apa. Tapi dia adalah salah satu orang yang care banget sama Junarisa pada saat itu. Beneran. Ya kan orang bilang katanya ketika kita ditimpa masalah, kita bisa lihat mana yang teman, mana yang beneran teman, mana yang lawan. Iya, enggak lawan. Terus kalem. Enggak lawan, maksudnya mana yang teman, mana yang teman-temanan. Dan Mbah Mijan adalah salah satu yang pada saat itu muncul pertama kali dan kasih kita semangat. Support terus. Mantap. Ada hal yang nggak bisa dilupa juga dari Mbah Mijan. Apa? Setiap syuting teh wangi. Selalu wangi gitu. Rambutnya wangi banget. Rambutnya fresh. Oh wangi ya? Kayak baru mandi gitu. Iya. Keramas setiap hari ya? Iya kayaknya. Habis keramas keringin di mobil teh gini. Iya benar. Soalnya pas syuting itu masih basah-basah. Udah ketebak banget nih Mbah Mijan nih. Untung gak naik motor Mbah gitu. Mbah. Di komplek gitu. Takut. Gimana dulu buat Mbah Mijan? Mbah ini mah bercanda ya. Mizan. Wow. Ini rangkaian Ghostbuster-nya udah beres. Mungkin bakal
bikin lagi kayak beginian nggak atau sesuatu yang spesial lagi dari tayangan YouTube nggak kalau kalian sendiri atau masih kapok atau gimana nih? Sebenarnya kekapokan kita adalah bikin sesuatu yang tidak semestinya gitu. Jadi mungkin kita dari pelajaran kemarin, dari kritikan kalian, dari semua komen-komen negatif yang masuk ke kita, ya kita jadi belajar gitu supaya kita tidak menjadi seperti itu lagi gitu. Yang pasti untuk tetap berkarya sih kita pengennya terus gitu. Bikin sesuatu lagi yang baru ya. Iya. Dan ini tidak membuat kita kapok juga bekerja sama dengan IO ya. Kita juga ingin berterima kasih kepada IO yang sudah menjalankan Ghostbuster ini, karena biar bagaimanapun pihak IO adalah salah satu yang percaya sama kemampuan kita gitu. Di saat semua orang mungkin mana ada sih IO yang mau bikin tour hantu-hantuan gitu. Ini si IO ini menjadi salah satu yang istilahnya pionir lah. Mungkin dari semua yang terjadi kemarin ya jadi pembelajaran buat Junarisa, buat IO-nya, buat semuanya lah, buat kita semua supaya menjadi yang lebih baik. Cuman kalau dibilang kapok sih enggak ya, malah kita malah kepikiran next luar negeri gitu ya, gitu. Pengen banget gitu. Nggak usah live streaming deh, live tapping aja, live tapping karena memang pada kenyataannya kalau Jurnalisa sendiri sih teknologinya ya belum nyampe ke situ gitulah. Iya. Oke. Kamu nggak minta anak-anak PTS ngumpul nih? Apa nih? Sini dong, ngobrol. Come guys. Kahultar. Jangan malu-malu. Udah Mas Kian doang lah mewakili BTS. Semuanya aja. Semuanya aja tuh. Semuanya RT. Mas Dedoy. Tim produksi. Sini Dio yang jatuh di kasur. Ghostbuster. Kasihan nih, mundur gubrak. Sini guys. Mana nggak boleh ketawa lagi. Tim production Ghostbusters. Dia touch up dulu. Udah. Lipstiknya udah cukup yo. Udah. Goyang. Mas tuh sini juga dong. Bisa ditinggal nggak? Nah. Ini tim. Dia di tengah kan imut. Sini. Ini walaupun gak ikut ke lapangan langsung, Mas tuh ini juga yang memantau kita dari Bandung nih. Bikin teaser dan lain-lain ya. Gimana Mas Tian tentang Ghostbuster ini? Ini nih yang anak-anak BTS ini salah satu yang paling diem pada saat kejadian itu terjadi. Langsung hap. Panik ya teh. Panik kan. Jadi diem. Bahkan sama kan kita beda mobil ya sama ininya, jadi kayak kita bisa kesana dulu gitu. Kayak biarin. Kamu semobil sama aku nggak sih? Beda ya? Enggak. Sama Yo dia. Wow. It's gonna be awkward. Mantan. Iya. Bayang sih. Itu di mobil keadaannya gimana? Krik. Bingung. Dan guys saat itu pas banget sama malam Halloween. Betul. Iya. Jadi kayak merinding diskonya dapet tuh. Halloween paling berkesan ya. The real nightmare itu cercaan dari kalian guys. Tapi Riri di antara semua yang ada malam itu, Riri yang paling santai. Paling santai ya. Terus Ri, gimana nih subscribersnya turun? Ya udahlah. Emang kenapa sih gitu? Terus nangis. Iya, ya Fahrul nangis. Terus udah gitu. Siapa nangis? Fahrul nangis. Sedih atuh, Cuk. Sakit itu biasa dihujat netizen guys. Aku mah teh dihujat netizen mah bodo amat. Terus sekarang juga udah mau nangis, lihat udah merah matanya. Iya, udah angger suka gitu. Udah gerak. Ada yang belum dikeluarin. Udah lepasin sok. Ayo man bisa disebut cengeng. Tapi aku kan maksudnya teh semuanya tuh pada ngehujat kan, terus pada nge-DM gitu ke aku. Ada aku mah udah bodo amat kan, mau dikatain apa juga bodo amat. Terus aku teh lihat di komenannya teh ngehujat, tok. Dibukain sama aku teh semuanya. Dan followingnya teh nggak nge-follow Jurnalisa. Jadi kan emang kesel Cuk. Eta mah hater. bikin rapi. Enggak, yang bikin kamu nangis apa sayang? Itu mau nangis lagi merah tuh. Karena sayang banget kan Udah sama tahan, Teresa kan. Arul Kenapa fokus. emang aku gimana pada saat itu? Arul fokus jangan nangis. Itu udah keluar air matanya. Kicing. Kuma. Nangis. Kenapa? Era atau teh. Enggak, kenapa cerita aja. Nah si Ani ibu Kesana ngadepnya. Dan alinan kasih cuy. Iya. Kenapa? Apa yang bikin kamu nangis? Iya. Sementara kita semua emang sedih tapi Iya, diam gitu.
Farul sama Yuyun yang nangis. Wow. Kenapa sih? Kenapa boleh sampai nggak mau turun dari bis ya? Sok ceritain. Sedih aja gitu. Doing enggak gitu please lah. Enggak, kenapa ini mah cerita kamu aja. Perasa banget itu anaknya. Udah mana nu cerik? Mana nu cerik? Jangan nangis. Sekarang jangan nangis, ceritain aja. Jawab aja satu kalimat juga. Karena kasihan sama Teteh. Enggak kasihan sih, sayang aku teh ngelihat si Teteh kayak pada saat malam itu gimana sih emang ekspresi aku? Udah sok keluarin. Ekspresi aku gimana pas malam itu? Kayak stres ya Teteh, aku teh baru ngelihat Teteh stres kan, maksudnya aku teh di Jurnalisa teh bukan keluarga inti, tapi aku teh ngelihat Teteh sedih, aku teh ngelihat Kakang gimana, aku teh bilang ke Kakang ngelihat Indi sama Aiko kan di depan, aku teh bingung ngelihat si Cuyuyun udah gini, aku teh sampai semuanya turun mobil, aku mah nggak mau turun, ngelihat Teteh nggak mau turun, aku mah nggak akan turun, malu aku. Terus aku ngomong apa pas di mobil, pas di bis? Deuing teh. Gimana atuh gitu ya? Gimana atuh sok? Jadi si Teteh bilang, "Gimana atuh sok ngomong?" Sedangkan semuanya juga nggak ngomong. Masa aku ngomong? Jadi aku teh beneran diem sedih. Maksudnya, teh aku teh jujur kayak seneng ada di keluarga ini teh. Maksudnya banyak orang banget yang ngomong, "Ih si Farul panjat, bodo amat itu mah, yang penting aku teh seneng ada di Teteh ya." Dari episode 1 kayak aku kesurupan apa-apa teh sama si Aena, makasih banyak nolongin aku. Jadi semuanya teh dari BTS, bener-bener kekeluargaannya teh gini banget. Jadi aku ada datang ke sini teh nggak bau gitu teh, nggak naon sih si Farul nyatu. Jadi pas ada masalah ini teh kayak episode terakhir terus masalahnya teh gede banget sampai malam keakraban teh kan sampai kita duduk muter. Beneran itu aku ngerasa serekat-rekatnya hubungan kita semua kayak makin gitu kayak oh my god. Demi Allah itu mah sedih banget. Sedih sampai aku teh kieu nangis terus di bus teh, malu aku teh kan nangis wae. Maksudnya teh aku teh enggak mau yang paling cengeng, sampai aku yang sedih banget sama Teteh gini. Geus atuh Erul tong ceurik wae. Sedih itu teh, sedih sih teh. Tapi aku teh kayak tong ceuriknya nahan kayak aku ngeliat si Mas Tredoy kan bangetnya. Si Mas Tredoy banget kan. Tredoy mana? Si pantun manja. Si Mas Tredoy gini. Terus udah. Terus banget teh nunggu baru Mas Dio anu preman. Wes. Toto bro. jadi nanti aku tuh jadi gimana sih teh, itu mah semuanya lagi bersatu banget. Aku tuh ya Allah ini pengen nangis terus, saya nangis. Aku tuh udah nahan, jangan nangis. Enggak, ngeliat Mas Redoy. Terus Mas Tian di sana kan salah stres semuanya. Muka nanti KB caricing. Tari dia terus saya ke aku gini. Udah. Aduh, ya mana jongjongnya dia. Ini santuy gitu kayak di pantai. Aku terus yang nangis, tapi kesini teh ya udahlah. Kayak si Tarisa kan tiba-tiba langsung kan Teteh langsung ambil alih kan. Ya udah. Ada maksudnya teh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian dan Klimaks. Ya cuman kan selama ini kita merasa happy gitu ya, bikin Jurnalisa, kita juga tidak merasa terbebani, kita bikin ya udahlah. Nah makanya kejadian kemarin itu jadi salah satu pembelajaran bahwa ya kita harus siap gitu. Biar bagaimanapun orang udah kenal kita dan orang bisa berpendapat entah senang, gak suka atau benci, mungkin sekalian ya kita harus siap dengan itu. Albert Einstein pernah bilang, Ya, amin. Parah bisa sih. Emang keluarga ini tuh ya, bener-bener. Albert Einstein pernah bilang, a man who never had mistakes. Amin. Gimana? Amin. Kela, Farul translate. A man who never had mistakes. Orang tidak pernah melakukan kesalahan. Never try anything new. Tidak pernah percaya. Tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Iya, itu dia. Tahan dulu. Coba balikin bahasa Inggrisin lagi. Itu bisa tuh. Sama ditambah satu kata yang Didik nih tuh. Selama masih ada daging, gimana kan? Yang menyelimuti badan kita. Kebayang sate. Lu mau lapar? Siapa lapar? Maafin ya.
Buru kosi. Lupa. Apa? Gini. Selama masih ada daging yang menyelimuti tubuh kita, berarti kita masih beri kesempatan mungkin. Masih ada perbatasan. Kita masih punya keterbatasan. Itu. Oke. Bagus ya Kamu yang nanya ya? Iya. Oh, dia yang hafal. Maaf, gimana? Coba. Kasihan nih kakak aku dulu. Ya maaf. Kata yang Didik nih tahu gimana kok? Selama daging masih menyelimuti diri kita masih punya keterbatasan. Oke, seru banget dan semoga video ini cukup menarik buat kamu simak. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Terima kasih udah selalu support Jurnarisa. Thank you guys. Dan tunggu video-video selanjutnya yang pastinya kalau kamu ada rekomendasi video, tempat atau apa, kamu bisa DM ke Instagram tim Jurnarisa ya. Nanti DM-in aja, Kak aku punya ini, aku bisa bantuin izinnya segala macam, dan atau komen juga langsung di sini karena kita selalu bacain komen-komen kalian, ya kan? Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa apa, Kang? Jangan lupa subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebagai penutup, bentar dulu. Pantun dulu. Semangat. Pantun. Udah gak sabar telinga ini mendengarkannya. Lu nggak ada yang ini ya? Ini dia sebagai penutup terakhir karena biasanya kalau di tim Jurnarisa mau itu lagi syuting sebelum dan sesudah pasti disemangatin selain sama Farul sama ini, dan ini salah satunya Redo yang selalu menyemangati Ghostbuster sebelum berangkat kemana-mana di bis. Silakan. Oke. Sebagai penutup kita berpantun. Cakep. Nemu rusa di pinggir gawir. Pokoknya Jurnarisa Ici-kiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.